Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang pengenalan register pada CPU atau bisa disebut prosesor. Saya sendiri Muhammad Hakim Indra sebagai ketua kelompok, dan anggota saya yaitu Ahmad Zaki, Asyifa Sasalbillah, Firdaus Muhammad, dan Tengku Muhammad Gaddafi. Pada slide pertama yaitu prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendalian komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalan sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesornya. Jadi register itu adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yaitu 5-10 kali lebih cepat daripada main memory, dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Yaitu selanjutnya peran register di dalam sebuah prosesor. Jadi yang pertama itu user visible. Jadi user visible ini adalah bahasa mesin dan bahasa assembler yang digunakan untuk meminimalkan referensi main memory dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Lalu selanjutnya itu ada kontrol dan status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh pemrograman sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Baik, sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kontrol dan status register. Jadi register di sini digunakan untuk mengontrol operasi pada CPU dan operasi sistem program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi pada program. Nah, register itu sendiri terdapat bagian-bagian eksekusi instruksinya. Yang pertama itu ada program counter. Program counter di sini digunakan untuk menunjukkan instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Yang kedua itu ada instruction register. Digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Yang ketiga itu ada general purpose register yang digunakan secara umum berhubungan dengan data yang diproses. Yang keempat itu ada memory data register. Digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU. Yang kelima adalah memory address register. Pada memory address register, di sini digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang diambil atau yang dijalankan. Yang selanjutnya itu ada register terbagi menjadi beberapa kelas. Nah, register di sini mempunyai kelas-kelasnya masing-masing. Yang pertama itu ada register data, yang dimana digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Yang kedua itu ada register alamat. Register alamat itu sendiri digunakan untuk menyimpan alamat-alamat dan juga untuk mengakses memori. Yang ketiga itu ada register general purpose. Di sini digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara bersamaan atau sekaligus. Yang keempat, register floating point, yang dimana digunakan untuk menyimpan angka-angka pada bilangan titik yang bersifatnya mengambang. Selanjutnya ada register konstanta. Register konstanta itu sendiri digunakan untuk menyimpan angka-angka yang hanya dapat dibaca. Selanjutnya ada register vektor. Nah, register vektor di sini digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor itu sendiri yang dilakukan dalam prosesor. Yang selanjutnya ada register special purpose yang digunakan untuk
menyimpan data internal prosesor seperti contohnya itu status register atau instruction pointer. Yang terakhir ada register spesifik terhadap model mission. Dalam register ini digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan yang berkaitan dengan prosesor itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Macam-macam register. Register pertama ada register data. Register data yaitu digunakan untuk menyimpan angka-angka. Selanjutnya ada register alamat. Register alamat ini digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk mengakses memori. Kemudian register general purpose itu untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Selanjutnya ada register floating point. Ini digunakan untuk menyimpan angka bilangan titik ngambang atau floating point. Kemudian register konstanta. Register konstanta ini untuk menyimpan angka-angka yang tetap yang hanya dapat dibaca atau bersifat read only. Kemudian selanjutnya ada reaksi vektor. Reaksi vektor ini digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor yang dilakukan oleh prosesor SIMD. Kemudian selanjutnya ada register special purpose. Ini digunakan untuk menyimpan data internal dari prosesornya. Selanjutnya ada register yang spesifik terhadap model mesin. Ini dalam beberapa arsitektur tertentu digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan yang berkaitan dengan prosesor itu sendiri. Karena setiap register langsung dimasukkan ke dalam desain prosesor tertentu saja. Mungkin register jenis ini tidak menjadi standar antara generasi prosesor. Baiklah, selanjutnya CPU interconnection. Ini adalah penghubung antara internal CPU, komponen internal CPU seperti ALU, unit control, dan register. Juga aspek eksternal CPU juga menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori, parent key, in and out. Selanjutnya ini ada contoh struktur dari CPU. Baiklah, selanjutnya referensi. Ini referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.